Tidak ada salahnya manusia berangan-angan, karena angan-angan tercapai jika semesta menghendaki. Perjalanan kami ke Lombok dimulai pada hari Senin, tepatnya tanggal 6 Juni 2022. Kami memutuskan untuk pergi ke kantor DLN atau Damai Lautan Nusantara di hari itu. Iya benar, rencananya nanti kami akan ke Lombok dengan menggunakan jalur laut. Sepeda motor pun menjadi alat transportasi kami selama di Lombok nanti. Oke teman-teman ya, jadi kita baru aja beli tiket untuk ke Pelabuhan Lembar Lombok teman-teman ya. Jadi kalau mau berangkat ke Rinjani untuk jalur via darat ya, khususnya yang pakai sepeda itu bisa naik kapal teman-teman. Untuk harganya sendiri tiketnya itu ini teman-teman, kalian lihat tulisan. Untuk 2 orang 1 sepeda itu 337.000 teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Ini sama kupon makannya 2 kali 1 hari teman-teman. Jadi kita naik ke Rinjani itu 4 orang dan 2 sepeda. Itu totalnya 794.000 teman-teman ya, untuk kita transportasi berangkat ke Pelabuhan Lembarnya sendiri. Dan kita kesananya itu pakai DLN teman-teman ya, atau Damai Lautan Nusantara. Kapalnya itu kapal Oasis teman-teman. Iya, Oasis ya. Iya. Dan untuk beli tiketnya sendiri H-1 sudah bisa, dan hari H itu kalian boleh beli tiketnya. Kalau untuk beli tiket sebelum H-1 ya atau H-2 itu nggak boleh teman-teman. Jadi sebisa mungkin kata petugasnya itu H-1 dan juga hari H teman-teman. Itu online ya? Kalau online sih kayaknya nggak bisa teman-teman ya, jadi harus on spot. Ya oke, mungkin segini aja dulu teman-teman. Nanti kita berangkatnya itu kurang lebih jam 9 malam teman-teman ya untuk kapalnya itu. Tapi kita berangkat ke pelabuhannya itu jam 5 sore. Itu sudah bisa berangkat ke pelabuhannya teman-teman. Oke, mungkin segini aja dulu. Sampai jumpa di Pelabuhan Tanjung Perak sana teman-teman ya. Yuk. Kami berangkat jam 6 sore menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tapi kami di sana masih harus menunggu muatan truk-truk yang masuk kapal terlebih dahulu. Maklum, kita datangnya telat. Jadi parkiran yang ada di atas kapal itu sudah penuh. Banyak di antara kami meminum antimu sebelum naik kapal. Takutnya nanti di atas kapal kita akan kena mabuk laut. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di Pelabuhan Tanjung Perak. Dan di belakang kita ini adalah kapal yang akan mengangkut kita ini ya. Namanya kapal DLN Oasis teman-teman. Dan sekarang kita lagi delay teman-teman ya, menunggu keberangkatan kapal karena masih banyak truk-truk yang naik ke kapal angkutan kita teman-teman ya. Oke, sampai jumpa besok di Pelabuhan Lembar. Muatan truk pun akhirnya selesai masuk semua. Tepat jam 9 malam, akhirnya kami bisa menaikkan sepeda motor kami. Belum selesai kami mengeluh karena lamanya naik kapal, masih saja kami harus diuji muter-muter kamar mencari tempat yang kosong untuk istirahat kami. Akhirnya kita mendahulukan makan saja, karena kalau perut sedang lapar, biasanya kondisi pikiran manusia akan menjadi kacau. Benar saja, setelah kami selesai makan dan mencari lagi tempat istirahat yang kosong, akhirnya kami menemukannya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini kita sudah sampai di dalam ruangan kapal ya, DLN Oasis tadi, yang sebelumnya kita nunggu lama untuk bisa naiknya teman-teman ya. Dan untungnya kita itu dapat tempat teman-teman. Jadi teman-teman, ini saran saya kalau mau naik kapal DLN itu ya, itu harus yang pertama kalian cari tempat dulu teman-teman. Kalau kalian bawa sepeda motor boncengan, itu yang bonceng itu langsung naik ke atas, karena ternyata itu rebutan teman-teman tempatnya. Dan untung saja kita tadi kebagian ya. Awalnya nggak kebagian ya, cuman tadi kita cari-cari akhirnya kebagian teman-teman. Di kursi tempat duduk kayak gini ya, kalian nanti tak liatin 4 orang. Oke, mungkin segini aja dulu teman-teman. Kita mau istirahat dulu. Untuk besok mungkin sampainya itu sorean lah ya. Kita sampai di Pelabuhan Lembar itu sore kayaknya ya. Kemudian kita lanjut langsung ke base camp Rinjaninya teman-teman. Oke, sampai jumpa besok teman-teman ya. Kita tidur dulu. Cahaya cakrawala menyapa kami yang baru saja bangun dari alam mimpi. Keindahan lautan luas menjadi sebuah hal yang baru bagi kami semua. Tidur di lantai kapal pun juga menjadi hal yang baru bagi mereka berdua. Haha. Jam sudah menunjukkan pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terdengar suara EBK yang mengumumkan penukaran kupon makan. Kupon makan yang kami beli saat beli tiket kapal pun hanya tinggal 1 lagi, yaitu di saat sore hari nanti. Waktu pun yang awalnya WIB berganti dengan WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Perbandingan waktunya
berselisih hanya 1 jam. Tiba saatnya untuk makan sore. Jadi selama kalian berada di atas kapal, urusan makan sudah diatur oleh mereka. Terlihat dari balik awan, Gunung Agung yang gagah menyapa kami. Selat Bali seolah menjadi hidangan penutup makan sore kami. Lihat saja, banyak ikan lumba-lumba yang mengikuti kapal kami dari samping. Indah bukan perjalanan kali ini? Entah kejutan apa lagi saat kami berada di Lombok nanti. Kapal kami akhirnya bersandar. Ya teman-teman ya, jadi ini sekarang jam 7 ya. Iya. Kalau di WIB itu jam 6 teman-teman. Jadi kita sekarang mau turun dari kapal, kita lanjut kayaknya ke rumah teman-teman ya. Kita lihat saja nanti kita akan kemana. Yalah. Pelabuhan Lembar menjadi saksi langkah pertama kami menjelajahi tempat di luar Pulau Jawa. Alih-alih mencari penginapan atau langsung berangkat ke basecamp Rinjani, kami teringat ada teman kuliah Robin dan saya yang bekerja di RSUD Lombok. Dulu itu mengatakan kalau ke Lombok suruh menghubungi dia. Siapa tahu kami nanti bisa bermalam di tempatnya. Setelah menghubunginya, kami pun disuruh untuk bertemu di sebuah warung kopinya yang berada di daerah sekitar Mataram. Sebelum itu, kami isi perut dulu. Yap, ini dia teman kami yang menjadi penolong saat berada di Lombok. Tito namanya. Seperti malaikat penolong saja, selama di sini kami benar-benar dijamu oleh keluarga Tito. Mulai dari dibuatkan sarapan, dan kalau nanti pas turun Rinjani pun kami diperbolehkan menginap lagi di rumahnya. Sungguh, kami berterima kasih untuk semuanya kawan. Perjalanan pun akhirnya kami lanjutkan. Alih-alih berangkat setelah subuh untuk bisa sampai basecamp Rinjani lebih awal, kami berangkat kesiangan. Akhirnya kami pun tiba di bangunan yang tidak asing bagi para pendaki Gunung Rinjani. Yap benar, gedung resort yang digunakan untuk kami check-in sebelum mendaki Gunung Rinjani. Di tahun 2022 ini, syarat untuk mendaki Rinjani hanyalah vaksin booster ketiga, surat sehat yang bisa kalian buat di sekitar daerah resort Rinjani, dan juga tiket pendaftaran pendakian yang sudah jauh-jauh hari dipesan lewat aplikasi booking tiket Rinjani. Setelah kami sudah check-in untuk persiapan mendaki Gunung Rinjani, kami akhirnya berangkat ke desa Bawak Nau yang jaraknya lumayan jauh kalau kalian berjalan kaki dari resort Sembalun tadi. Untuk menghemat waktu pendakian kami, membungkus nasi untuk bekal saat pendakian siang nanti menjadi pilihan yang tepat. Pasalnya, kami telat melakukan start pendakian. Sungguh benar-benar di luar rencana kami. Tapi gak apa-apa, namanya juga hidup. Terkadang tidak akan sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau kalian sudah di resort Sembalun, sekarang di parkiran ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian bawa sepeda motor dari resort Sembalun, itu parkirnya di sini teman-teman. Di desa Bawak Nau. Kalau kalian bingung, cari aja di Google Maps. Namanya itu Sahabat Pendaki Rinjani. Itu sudah kalian temuin tempat ini teman-teman ya. Itulah, kita langsung gas. Mulai dari sini kami melakukan perjalanan pendakian kami. OTW ke pos 1. Di perjalanan pertama, kami dihadang oleh makhluk terkuat di bumi. Yap benar, ada ibu-ibu. Keramah tamahan mereka pun menjadikan kami yakin kalau Indonesia itu adalah negara yang cinta akan kedamaian. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pendakian, agar pendakian ini lancar, selamat sampai tujuan, selamat sampai rumah, itu yang penting ya teman-teman. Oke, mari berdoa. Yuk berdoa mulai. Doa selesai, yuk. Oke, Rinjani, go! Stop guys. Start setengah 12, Wita. Dari desa Bawak Nau atau parkiran mobil yang dipakai ibu-ibu berfoto tadi, ojek harusnya menjadi transportasi untuk sampai ke pos 2 dengan cepat. Namun karena tujuan kami mendaki Rinjani ini meminimalisir biaya pendakian, jadinya kami jalan saja seperti mendaki pada umumnya, walaupun nantinya akan memakan waktu yang lumayan lama. Treknya pun terbilang landai, akan tetapi terik panas matahari siang membuat kami benar-benar sedikit kerepotan. Masih seperempat perjalanan. Terlihat hamparan padang savana yang luas berada mengelilingi di bawah jalur pendakian via Sembalun. Cukup memuaskan mata untuk pemandangan pertama kali ini. Oh iya, Gunung Rinjani ini adalah gunung yang memiliki ketinggian 3.726 mdpl. Gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Tak jarang banyak wisatawan asing yang berkunjung untuk mendaki di gunung ini. Enggak.
Pos 1. Pas 2 jam dari Kampung Bawanau. Yuk. Pos 1. Kami tiba sesuai perkiraan kami. Pos 1 guys. Woi. Pos 1 bro. Waktunya istirahat. Makan siang. Robi. Lapar bos. Lanjut. Kamera 1. Oke, lanjut ke pos 2. 45 menit. Setelah mengisi perut di pos 1, akhirnya kami langsung menuju ke pos 2 yang jaraknya tidak lumayan jauh dari pos 1. Treknya pun masih sama, landai dan juga sabana yang luas. Kami akhirnya sampai di jembatan terakhir sebelum pos 2. Sebelum ke pos 2, kita ambil air dulu teman-teman ya. Nih. Yo. Ini Melayu kok. Wes ah. Melayu kok lho. Aduh. Ndukur. Wes. Melayu, wedi. So. Rob, Ibe. ando kerwi. Nakal tak sawati kok. Aman loh, Masya Allah. Iku lho anake lho. Oh. Robin sing bagian nyongok. Seekor ker ya. Hihi, musuh ini bos, senggol dong. Tawasi. Oh, mendukur. Ayo anak menisor ayo, teman-teman. Musuh nih bos, musuh. Target terlihat. Terdetek ya. No. Aduh ngakak semua ngakak aja. Mau kerekam ah? Kak. Ya apa panik ciri kono yo ngono wedi nang. Oh, diparani mlayu wong loro. Itu. Raupo gak opo. Nah, iki. Dan yo engko nyawang. Dikejar. Dikejar. Dipahani kun. Oh, betul. Anjir. Gimana, Bos? Gimana? Misi kali ini ya. Rep. Ulang. Hati sok. Tak ngene. Ngono. Dipeler maju. Peler mundur kok. Mendukur lho. Air rausan. Setelah ambil air dan bertarung dengan monyet, akhirnya kami sampai di pos 2 yang berada di atas sumber air tadi. Sejenak kami beristirahat untuk sholat dan makan gorengan yang ada di warung sekitar pos 2. Kami pun lanjut. Kira takkan ada kendala. Ya udah kembrot anjing. Utole banyu. Kalau dilihat-lihat, Gunung Rinjani ini adalah gunung yang lengkap. Di awal perjalanan, kami disuguhi pemandangan sabana yang menakjubkan. Entah nanti kejutan apa lagi yang akan kita dapati.
pos 3. 1,5 jam. Cari ibu nek lemes ngombe Maviton. Kok iso kuat maneh. Separuh irungmu. Iya lah. Iya lah. Wong sing nek panas mu separuh to. Ini sungguh. Jalur yang awalnya sabana luas kini menjadi lebih menanjak dan tertutup. Kami pun sampai di pos 3. Undak. Pos 3, pos 2 ke pos 3 kurang lebih memakan waktu 2 jam. Oke, kayaknya kita diriin tenda di sini teman-teman ya, karena kita berangkatnya kesiangan. Emang kalau nyampe Pelawangan berapa jam? Kurang lebih 5 jam. Nyampe jam berapa kalau ke Pelawangan sekarang? Sekarang itu setengah 6, Wita paling sampai sana setengah 12. Anjir, matahari mulai perlahan menghilang dari pandangan. Mentari pagi mulai menyinarkan cahayanya. Segera kami mulai memasak dan makan pagi serta packing untuk melanjutkan perjalanan ke Pelawangan nantinya. Oke, sekarang jam 9 pas waktu Indonesia bagian tengah. Dan sekarang kita waktunya OTW ke Pelawangan. Kira-kira berapa jam? Kurang lebih pos 3 ke Pelawangan. Berapa? 3 sampai 5 jam. Taser meledak bom. Kami berangkat dengan rencana yang baru. Dimulai nanti sore yang mendirikan tenda di Pelawangan, sampai nanti dini hari waktunya kami untuk summit. Trek menuju pos 4 pun masih terbilang cukup mudah. Kami pun sampai di pos 4. Oke teman-teman, tadi kita sudah berada di pos 4 ya, sana. Itu kalau dari pos 3 ke pos 4 memakan waktu 2 jam. Dan sekarang kalau untuk ke Pelawangan itu kurang lebih 2,5 jam kayaknya ya. Kita cek aja lah, kita berangkat sekarang itu jam 11 siang. Nggak tahu nanti jam berapa sampainya. Yuk gas. Terus ini lewat jalur apa? Jalur maksudnya tanjakan penyesalan atau bukit penyesalan. Yuk. Ninja Hattori. Gembrot. Karena tempat mau lewat. Sodokan pancing air apa ini? Sono sinyal guys, bro. Sono sinyal ya, mantap bro. Bisa fit call. Oi, kio masa. Ono sinyal bu. Ono sinyal gitu lho. Nak puncak. Turun. Trek pendakian pun mulai berubah. Makin lama makin menanjak. Selain itu, jalur anak tangga buatan ini juga sedikit lumayan menguras tenaga kami. Pijakan yang susah menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Kami akhirnya sampai di Pelawangan, tapi sayang, kabut tebal seolah melarang kami melihat danau segar anak yang berada di balik kabut tebal ini. Dari pos 4 ke Pelawangan 4 jam. Rencana kami mendirikan tenda tidak berada di Pelawangan pertama ini. Sedikit lagi, Pelawangan 2. Ini yang Pelawangan pertama. Oke, pantengin terus ya guys ya. Kami melanjutkan perjalanan untuk mendirikan tenda di Pelawangan 4. Selain itu, kami juga mengambil air di sumber yang berada di Pelawangan 2. Ini adalah sumber terakhir sebelum kalian summit ke puncak nanti. Akhirnya kita sampai di Pelawangan 4. Nanti kita akan bermalam di sini sebelum kita melakukan summit. Emang berapa jam ke sini summitnya? Sekitar 6 jam. Jadi kita akan melakukan summit sekitar jam 1 malam. Siap. Kemudian kita turun langsung lanjut ke Segara Anak. Kenapa kok milih Pelawangan 4? Karena Pelawangan 4 itu lebih mendekatkan kita kepada jalur puncak. Oke, siap. Akan akses kita. Karena jauh Pelawangan 1, 2 itu masih jauh. Jadi lumayan kita bisa menghemat tenaga untuk besok. Oke. Siap. Kami pun bersiap mendirikan tenda, makan, lalu tidur untuk summit attack dini hari nanti. Chef, masak apa, Chef? Ini bang, ini sebenarnya daging babi bang. Oke, sekarang jam 1 lebih. Kita mau summit ke sana, ke
puncak Gunung Rinjani. Diperkirakan makan waktu 4 jam. Tapi sebelum kita summit, kita berdoa dulu. Nah, inilah hati-hati. Al-Fatihah. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Rinjani, puncak. Go. Hawa dingin Rinjani pun mulai menusuk tulang-tulang kami. Perlahan tapi pasti, itulah semboyan kami saat ini. Cahaya cakrawala mulai menampakkan diri. Hal itu membuat kami semangat kembali. Hawa dingin dan angin kencang di Rinjani ini memang musuh utama pendakian kami kali ini. Namun dengan semangat dan keyakinan kami, akhirnya kami sampai di puncak gunung ini. Di puncak tertinggi ini pun kami bisa melihat lautan yang luas. Memang benar, gunung ini menjadi kawasan tertinggi di pulau ini. Oke, kita sekarang persiapan turun. Tadi pokoknya dari Pelawan 4 ke puncak itu membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Anjir, iya. Ya, terus sekarang kita turun. Yuk. Setelah berfoto ria, kami pun turun. Perjalanan turun pun hanya memakan setengah dari waktu pendakian kami tadi. Oke, sekarang hari ketiga. Kita sudah summitnya, tujuan selanjutnya Danau Garana. Ya, sekarang jam 12. Kemungkinan 3 jam sampai sana, yaitu jam 3 Wita. Oke lah. Rinjani. Perjalanan masih belum berakhir. Kami masih harus turun di tepi jurang untuk sampai ke Danau Segara Anak. Jalur ke Segara Anak pun sangat menguras tenaga kami. Bagaimana tidak, bebatuan besar menjadi dasar pijakan kami. Seakan berjuang sampai tetes darah terakhir, tenaga kami yang sudah terkuras untuk summit pun sekarang diperas lagi untuk menuju ke Danau Segara Anak. Namun dengan semangat api yang masih menyala, kami akhirnya sampai di Danau Segara Anak. 4 jam. Kami pun langsung lanjut mendirikan tenda dan mengambil air bersih yang berada lumayan jauh dari danau. Setelah itu, kami langsung tertidur pulas. Mentari pagi mulai sedikit nampak di balik bukit-bukit danau. Keindahan Danau Segara Anak ini memang sungguh menakjubkan. Kami pun mencoba untuk memancing, namun nasib kurang beruntung berada di pihak kami. Dirasa kami tidak dapat ikan saat memancing, kami pun memutar akal untuk menangkap ikan-ikan kecil yang berada di pinggiran danau. Selain itu, ternyata ini yang membuat semua orang betah di Rinjani. Seusai kami bersakit-sakit dahulu, sekarang kami bisa bersenang-senang. Rasa capek dan lelah pun seketika hilang akibat kami berendam air panas. Letak mata air panas ini berada tak jauh dari sumber air bersih di Danau Segara Anak. Sungguh benar-benar lengkap Gunung Rinjani ini. Rasanya 1 hari tidaklah cukup untuk menikmati semua keindahan ini. Sarapan porsi kuli. Oke, sekarang hari keempat kita OTW pulang. Tapi kayaknya kita nggak nutup basecamp Torean, jadi kita akan nginap di perjalanan Torean atau setengahnya Torean lah. Oke, lanjut. Dikarenakan kami turun lintas jalur, kali ini kami lanjut menuju Torean, menuju sepotong lagi keindahan Gunung Rinjani. Lembah-lembah dan air terjun belerang ini menjadi ciri khas jalur Torean.
treknya masih terbilang cukup mudah. Tidak seperti turun ke Segara Anak, kali ini tidak ada bebatuan yang menjadi pijakan kaki kami. Kami pun sampai di Sungai Belerang yang menjadi ikonik jalur Torean ini. Sungguh, kami tidak bisa berkata-kata lagi. Subhanallah. Setelah melewati sungai tadi, kami pun langsung naik lagi untuk melewati bukit dan jurang ini. Dengar-dengar, dulu ada yang jatuh di jurang akibat didorong oleh sosok wanita penghuni jurang ini. Sesuai dengan rencana kami pun mendirikan tenda lagi setelah melewati bukit dan jurang ini. Hari kelima, hari terakhir di mana kami melanjutkan turun ke base camp Torean. Di seberang sungai ini, terdapat mata air bersih yang dapat kami ambil untuk bekal perjalanan turun kami. Jadi teman-teman, perjuangan untuk cari air di Gunung Rinjani itu lumayan susah ya. Kita harus jalan lumayan jauh dari tempatnya. Pasti itu, entah itu di Pelawangan atau di jalur Torean ya. Itu susah teman-teman ya, sedikit susah. Setelah itu pun kami sampai di air terjun terakhir sebelum kami sampai di base camp via Torean. Seperti yang saya bilang di awal tadi, Gunung Rinjani ini merupakan gunung yang lengkap. Bagaimana tidak? Semua keindahan terdapat di gunung ini, mulai dari sabana, puncak, danau, mata air panas, sungai belerang, bukit, air terjun, dan juga lembah seperti yang ada di film Jurassic Park. Rasanya 5 hari tidaklah cukup untuk menikmati keindahan di gunung ini. Kalau dibilang gunung ini adalah impian para pendaki, memanglah benar adanya. Oke, sekarang kita sudah sampai di base camp Torean. Masih pendakian dari pertengahan hutan Torean atau setelah tebing-tebing. Kesini itu sekitar 6,5 jam. Perjalanannya naik berat, turun juga berat. Ngeri. Mantap. Rinjani, tuntas. Perjalanan kami masihlah belum berakhir. Setelah ini kami masih harus menuju ke desa Bawak Nau Sembalun, menggunakan mobil pick up untuk mengantar kami kembali di parkiran motor. Pendakian kali ini mengajarkan kami apa arti mengejar mimpi. Pendakian ke Rinjani ini adalah mimpi kami semua. Dan alhamdulillah kami semua bisa menggapai mimpi tersebut. Namun beberapa orang tidaklah seberuntung kami. Ada kalanya mereka punya keinginan, tapi keadaan punya kenyataan. Saya Safi Karim, pamit undur diri. Salam lestari. Halo guys, jangan lupa datang ke Rinjani, puasi liburan kalian dengan gunung dan pantai di sini. Yo, salam dari kami anak-anak Lombok. Halo guys, mantap. Yoi.